Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan mahasiswa sekalian pada mata kuliah Psikologi Dakwah. Di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang interaksi psikologis antara dai dan mad'u. Dalam materi kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami motivasi tingkah laku, mahasiswa membiasakan diri untuk interaksi sosial yang baik, dan mahasiswa beradaptasi dengan masyarakat sosial lintas agama. Perlu dipahami bahwa motivasi tingkah laku diartikan sebagai suatu kemauan, dorongan, minat, ataupun hasrat yang datangnya dari dalam diri maupun dari eksternal ataupun faktor luar. Secara bahasa, istilah motivasi ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti movere yang artinya makna menggerak. Dua tokoh dari psikologi analisis dan humanistik berpendapat bahwa ada faktor datangnya tingkah laku ini. Yang pertama datang dari insting dan yang kedua datangnya dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, berangkat dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa motivasi adalah suatu alasan yang menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang telah dia tujukan. Motivasi mengandung 3 unsur, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Bagi seorang dai, tujuan motivasi ini adalah untuk menggerakkan dan memacu objek dakwahnya atau mad'unya sendiri agar timbul kesadaran membawa perilaku yang lebih baik dari mad'unya sendiri, sehingga tujuan dakwah dapat kemudian berjalan dengan lancar sesuai dari strategi dakwah yang telah ditentukan. Dari motivasi yang terjadi tadi antara dai dan mad'u akan mengakibatkan interaksi sosial, di mana diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah lakunya juga seseorang berubah dari tingkah laku orang lain yang dia lihat itu sendiri. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi melalui dorongan pribadi dan respon antar pribadi yang bersifat biologis. Dalam hal ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi antara dai dan mad'u. Yang pertama imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Selain itu juga ada bentuk-bentuk interaksi dari dai dan mad'u. Yang pertama kerjasama, persaingan, pertentangan dan pertikaian, serta akomodasi. Dari faktor dan bentuk yang disebutkan tadi, diharapkan mahasiswa dapat menguraikan satu persatu apa yang telah saya sampaikan. Selanjutnya terdapat pula komunikasi lintas agama dalam interaksi psikologis dai dan mad'u. Hubungannya di sini adalah bahwa komunikasi lintas agama sebuah proses komunikasi yang dibangun oleh umat beragama, di mana tujuannya bisa membangun kesepahaman bersama agar dapat meminimalisirkan pergesekan atau konflik antar pemeluk agama. Nah, dai dalam memainkan perannya di sini sebagai syiar agama harus menyadari bahwa mad'unya tidak hanya bersumber dari agama Islam itu sendiri, melainkan dari agama lain juga ada. Dakwah kepada agama lain memiliki tujuan agar Islam lebih dikenal dalam kalangan luar. Selain itu juga agar Islam juga dapat diterima oleh agama-agama lain. Perlu dipahami pula bahwa komunikasi lintas agama ini seorang dai harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tidak fanatisme terhadap agama lain, karena itu tujuan agama Islam agar dapat dikenal sebagai agama yang cinta damai dan menghargai perbedaan. Itu dia tadi rincian dari materi kita. Nah, kesimpulannya dapat diambil adalah bahwa sangat erat sekali hubungan antara psikologi dengan dakwah, di mana dakwah diketahui adalah sesuatu yang dapat mendorong orang untuk memeluk agama Islam atau menjalankan agama Islam sendiri. Dai di sini harus mengetahui kondisi psikologis objek yang didakwakannya agar apa yang disampaikan nantinya dapat tersampaikan dengan baik. Perlu juga diketahui bahwa tujuan utama dari dakwah adalah bagaimana nanti seorang mad'u termotivasi untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh seorang dai, bukan hanya sekedar dipahami, direnungkan, tapi juga harus dijalankan agar seorang mad'u benar-benar mendapatkan hidayah dan juga kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia tadi sekilas tentang materi kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk ananda mahasiswa kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.